Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masuk pertemuan ke-94 tanggal 12 Januari 2024. Wah, ini ulang tahun saya ke-47, Bapak Ibu. Kalau pakai Masehi, kalau pakai Hijriah, ulang tahun ke-48, hampir 49. Muharram itu saya 49. Kita normalnya ngaji tafsir Al-Jailani, psikologi tafsir Al-Jailani, tapi ini setelah sampai surat Al-An'am kemarin, udah di jilid yang kedua, kita selingan tafsir Al-Misbah. Nah, sampai ke Al-Fatihah ayat pertama. Ini ini surat favorit kita semua karena tiap hari kita baca minimal 17 kali ya. Surat nggak sah kalau nggak ada Fatihahnya. Maka selayaknya kita belajar ada apa di Fatihah itu kok sampai kita disuruh ngulang sehari 17 kali minimal sama Allah. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua, dibimbing oleh Allah menjadi jalan cinta kita menuju pelukan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyatu niyyatun shalihah li ridha li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Bapak Ibu yang Anda punya kitabnya boleh ini jilid 1 Tafsir Al-Misbah karya Profesor M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab. Halaman ke-11 ya. Juz 1 kelompok 1 ayat 1 sampai 4. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Rahman lagi Rahim. Allah memulai kitabnya dengan basmalah dan memerintahkan nabinya sejak dini pada wahyu pertama untuk melakukan pembacaan dan semua aktivitas dengan nama Allah. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka tidak keliru jika dikatakan bahwa basmalah merupakan pesan pertama Allah kepada manusia. Pesan agar manusia memulai setiap aktivitasnya dengan nama Allah. Memulai dengan nama Allah adalah adab dan bimbingan pertama yang diwahyukan Allah pada nabinya. Iqra bismi rabbika. Permulaan itu sesuai dengan kaidah utama ajaran Islam yang menyatakan bahwa Allah adalah al-awwalu wal akhir wadh-dhahiru wal batin. Dialah yang pertama dan dia pula yang terakhir. Dia yang nampak dengan jelas bukti-bukti wujudnya dan dia pula yang tersembunyi terhadap siapapun hakikatnya. Dia yang maha suci itu yang merupakan wujud yang hak, yang darinya semua wujud memperoleh wujudnya, dan darinya bermula semua yang memiliki permulaan. Karena itu dengan namanya segala sesuatu harus dimulai, dan dengan namanya terlaksana setiap gerak dan arah. Demikian Sayyid Qutb dalam tafsirnya. Sayyid Qutb, ya. Apa arti basmalah? Tentu panjang jika akan diuraikan. Penulis akan menggarisbawahi beberapa hal yang kiranya perlu dihayati oleh pembaca basmalah. Nah, ini sebaik ketika baca basmalah itu dihayati Bapak Ibu ya. Ini tafsirnya. Makna ba yang dibaca bi pada bismillah. Bukan maksud penulis mengangkat makna huruf ini untuk membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa kandungan basmalah dirangkum oleh huruf ba pada kalimat bismillah tersebut. Tetapi ia penulis angkat semata-mata untuk memperjelas makna yang dikandung oleh huruf tersebut
agar pembaca basmalah dapat lebih menghayati apa yang dibaca atau diucapkannya. Ba atau dibaca bi pada bismillah yang diterjemahkan dengan kata dengan atau mengandung satu kata atau kalimat yang tidak terucapkan tetapi harus terlintas di dalam benak ketika mengucapkan basmalah, yaitu kata memulai. Sehingga bismillah berarti saya atau kami memulai apa yang kami kerjakan ini. Dalam konteks surat ini adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan nama Allah. Dengan demikian kalimat tersebut menjadi semacam doa atau pernyataan dari pengucap bahwa ia memulai pekerjaannya atas nama Allah. Atau dapat juga diartikan sebagai perintah dari Allah, walaupun kalimat tersebut tidak berbentuk perintah, yang menyatakan, mulailah pekerjaanmu dengan nama Allah. Kedua pendapat yang menyisipkan dalam benak kata memulai pada basmalah ini memiliki semangat yang sama, yakni menjadikan nama Allah sebagai pangkalan tempat bertolak. Apabila seseorang memulai suatu pekerjaan dengan nama Allah atau atas namanya, maka pekerjaan tersebut akan menjadi baik, atau paling tidak pengucapnya akan terhindar dari godaan nafsu, dorongan ambisi atau kepentingan pribadi, sehingga apa yang dilakukannya tidak akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Bahkan akan membawa manfaat bagi diri pengucapnya, masyarakat, lingkungan, serta kemanusiaan seluruhnya. Ada juga yang mengaitkan kata bi dengan memunculkan dalam benaknya kekuasaan. Pengucap basmalah seakan-akan berkata, dengan kekuasaan Allah dan pertolongannya, pekerjaan yang sedang saya lakukan ini dapat terlaksana. Pengucapan ketika itu seharusnya sadar bahwa tanpa kekuasaan Allah dan pertolongannya, apa yang sedang dikerjakan tidak akan berhasil. Jadi ngomong bi itu bismillah, artinya dengan nama Allah, dengan kekuasaan Allah, saya melakukan ini. Gitu ya. Dengan demikian, ia menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya, tetapi dalam saat yang sama pula, setelah menghayati arti basmalah ini, ia memiliki kekuatan dan rasa percaya diri, karena ketika itu dia menyandarkan dirinya pada Allah dan mohon bantuan yang maha kuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, setiap perbuatan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut cacat. Hadis riwayat As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir yang menurutnya disebut oleh Abdul Qadir Ar-Rohawi yang menyatakan bahwa perawinya dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Ketika membaca basmalah dan memulai satu pekerjaan, apapun jenis pekerjaan itu, misalnya makan, minum, belajar, berperang, bahkan bergerak dan diam sekalipun, kesemuanya harus disadari bahwa titik tolaknya adalah Allah Subhanahu wa taala dan bahwa ia dilakukan demi karena Allah. Ia tidak mungkin dapat terlaksana kecuali atas bantuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata ismi, bismillah, ya, habis bi'an ismi, bismillah. Kata isim terambil dari kata as-sumu, yang berarti tinggi, atau as-sima, yang berarti tanda. Memang nama menjadi tanda bagi sesuatu serta harus dijunjung tinggi. Ini timbul pertanyaan, kalau memang kata ism demikian itu maknanya dan kata bismi seperti yang diuraikan di atas, maksudnya maka apa gunanya kata isim disebut di sini? Tidak cukupkah kita langsung saja dengan kata Allah, nanti billah, nggak pakai bismillah gitu ya. Sementara ulama secara filosofis menjawab bahwa nama menggambarkan substansi tertentu. Sehingga kalau di sini dikatakan dengan nama Allah, maksudnya adalah dengan Allah. Kata isim menurut mereka digunakan di sini sebagai penguat. Dengan demikian maka makna harfiah dari kata tersebut tidak dimaksudkan di sini. Memang dikenal dalam syair-syair lama penisipan kata isim untuk tujuan tersebut. Az-Zamakhsyari dan banyak ulama tafsir mengemukakan bahwa orang-orang Arab sebelum kehadiran Islam
memulai pekerjaan mereka dengan menyebut nama Tuhan mereka. Misalnya Bismillata atau Bismil Uzza, itu keduanya nama berhala ya. Sementara bangsa-bangsa lain memulainya dengan menyebut nama raja atau penguasa mereka. Misalnya bangsa Jepang dulu apa Ibu ketika menjajah Indonesia itu kan demi nama kaisar gitu kan, kita disuruh hormat ke kaisar. Hingga kini di beberapa negara masih terdengar ketua parlemen membuka sidangnya dengan ucapan atas nama Allah dan atas nama rakyat. Yang mereka maksudkan adalah bahwa aktivitas yang mereka lakukan dilaksanakan demi mendapatkan kerelaan keridhaan Allah atau raja atau untuk kepentingan rakyat. Dan atau bahwa pekerjaan tersebut tidak akan terlaksana tanpa restu Tuhan atau raja. Kalau demikian, memulai pekerjaan dengan nama Allah berarti pekerjaan itu dilakukan atas perintah dan demi karena Allah, bukan karena dorongan hawa nafsu. Di atas telah dikemukakan dua pandangan penyangkut kata yang hendaknya muncul dalam bentuk ketika membaca bismi. Ada memunculkan kata memulai, dan ada juga kata kekuasaan. Syekh Thohir Ibnu Ashur, ulama besar Tunisia dan muftinya mengemukakan, sambil menolak pendapat yang memunculkan kata kekuasaan ketika membaca bismi, bahwa penyisipan kata isim mengandung makna tersendiri yang berbeda jika tanpa kata isim. Setiap kalimat yang bertujuan mewarnai satu aktivitas dengan warna Islami, warna ketuhanan yang Maha Esa, maka kalimat tersebut disusun dengan menggunakan kata isim, seperti dalam penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika disembelih. Dan jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya." Ini surat Al-An'am ayat 118 yang baru kemarin kita baca. Dan atau aktivitas yang diharapkan memperoleh keberkatan dan pertolongan Allah seperti firman-Nya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Isim atau nama Allah bukan zatnya, yakni kekuasaan kudratnya yang diharapkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah zatnya, maka ketika itu kata isim tidak disisipkan. Perbedaan ini dapat terlihat antara lain dalam firman-Nya, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Surat Al-Waqiah ayat 56. Dan firman-Nya, "Fasabbihu lailan tawila." Surat Al-Insan ayat 26. Yang pertama adalah perintah untuk mengucapkan subhanallah, fasabbih bismi rabbika. Sedangkan yang kedua merupakan perintah untuk mensucikan zat Allah dari segala kekurangan. Wasabbihu lailan tawila. Dengan demikian lanjut Ibnu Ashur, penggunaan kata ism serupa dengan penggunaan lambang atau simbol-simbol tertentu bagi satu komunitas masyarakat atau tentara, simbol-simbol yang sebelumnya telah dikenal. Kesimpulannya adalah setiap hal yang diharapkan darinya keberkatan Allah atau dimaksudkan demi karena Allah, maka disisipkan kata ism, bismillah. Sedang bila dimaksudkan dengan permohonan kemudahan dan bantuan Allah, maka kata yang digunakan langsung menyebut Allah tanpa menyisipkan ism. Dalam hadis Nabi pun demikian itu halnya. Salah satu doa beliau adalah Allahumma bika nusbihu wa numsi. Ya Allah, dengan engkau dengan bismika, Allahumma bika, bukan bismika tapi bika gitu ya. Kalau nama ada bismika, kalau langsung engkau itu bika. Allahumma bika nasbahu nusbihu wa numsi. Ya Allah, dengan engkau kami memasuki waktu pagi dan petang. Yakni dengan kekuasaan irodatmu kami memasukinya. Sebelum tidur beliau berdoa, Bismika Allahumma ahya. Nah, kalau ini pakai bismika, kalau tadi pakai bika. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku tidur dan bangun. Yakni demi karenanya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau bika itu langsung menunjuk zatnya, kalau bismika itu menunjuk namanya, kehormatan gitu ya. Sayyid Muhammad Husain Toba Tobai
menulis dalam tafsirnya Al-Mizan antara lain bahwa manusia memberi nama bagi sesuatu dengan berbagai tujuan. Antara lain untuk mengabadikan nama sesuatu atau untuk mengenang sifat dan keistimewaan sesuatu yang dinamai itu, agar direnungkan dan diteladani atau bahkan agar memperoleh berkatnya. Inilah menurutnya tujuan menyiapkan kata isim. Maksud ulama kenamaan ini lebih kurang sebagai berikut. Ketika kita memberi nama satu lokasi atau satu bangunan, katakanlah Bandar Udara Soekarno-Hatta, gitu, maka tujuannya antara lain adalah untuk mengabadikan kedua tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua tokoh tersebut menjadi sangat penting, menjadi kekal paling tidak selama apa yang menyandang namanya itu tetap wujud. Di sisi lain, ketika seorang ayah menamai anaknya Muhammad, maka ia mengharap kiranya sang anak memperoleh berkat dari Nabi Muhammad serta meneladani sifat-sifat beliau. Oleh karena itu, ketika kita memulai suatu pekerjaan dengan menyebut nama Allah, maka berdasarkan analisis di atas, pekerjaan tersebut diharapkan kekal di sisi Allah. Di sini yang diharapkan kekal bukan Allah, karena Dia adalah Sang Maha Kekal. Tetapi pekerjaan yang dilakukan itulah yang kekal, dalam arti ganjaran yang kekal sehingga dapat diraih kelak di akhirat. Memang banyak pekerjaan dilakukan seseorang, bahkan boleh jadi pekerjaan besar, tapi tidak berbalas sedikit pun, serta tidak ada manfaatnya bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia tidak bermanfaat. Allah berfirman, kami hadapi hasil karya mereka, kemudian kami jadikan ia bagaikan debu yang berterbangan, alias sia-sia belaka. Surat Al-Furqan ayat 23. Penulisan bismi dalam basmalah tidak menggunakan huruf alif. Berbeda dengan kata yang sama pada awal surat Iqra yang tertulis dengan tata cara penulisan baku yakni menggunakan huruf alif. Jadi habis ba ada alifnya kalau Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim habis ba langsung ba sin mim gitu ya, bismi gitu ya. Bukan ada alifnya. Persoalan ini menjadi bahasan para pakar dan ulama. Ini hanya gara-gara ada alifnya, satu ada alif, satu nggak ada alif, itu jadi bahan kajian para pakar, Bapak Ibu ya. Kalau dalam kata Bismillah, habis ba nggak ada alif, langsung mim, langsung sin. Tapi kalau dalam Iqra Bismi Rabbika, bacanya sama-sama Bismillah, Bismi Rabbika. Tapi kalau dalam Iqra itu ada alifnya, ba, alif, sin. Tapi dalam Bismillah, ba langsung sin ya. Bedanya apa gitu ya? Ulama bahas sampai segitu, Bapak Ibu. Para pakar tafsir, di antaranya seorang pakar tafsir Al-Qurtubi, wafat tahun 671 Hijriah, berpendapat bahwa penulisan tanpa huruf alif pada basmalah adalah karena pertimbangan praktis semata-mata. Kalimat ini sering ditulis dan diucapkan sehingga untuk mempersingkat tulisan ia ditulis tanpa alif. Sementara Az-Zamakhsyari, ini ulama yang lebih muda, 794 Hijriah wafatnya, menguraikan dalam kitabnya Al-Burhan bahwa tata cara penulisan Al-Quran mengandung rahasia-rahasia tertentu. Dalam hal menanggalkan huruf alif pada tulisan satu kata dalam Al-Quran, Az-Zamakhsyari mengemukakan kaidah yang intinya adalah bahwa penanggalan huruf alif itu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam rangkaian katanya yang tidak terjangkau oleh panca indera. Kata Allah demikian juga Ar-Rahman pada basmalah tidak dapat terjangkau hakikatnya. Kedua kata itu tidak dapat digunakan kecuali untuk menunjuk Tuhan yang Maha Esa. Kata Bismi yang dirangkaikan dengan Allah dan Ar-Rahman bermaksud mengisyaratkan hal itu. Atas dasar itu pula kata Bismi pada surat Iqra ditulis dengan menggunakan huruf alif. Nah, di sana yang dikemukakan adalah yang disifati dengan Rabbul. Sedang pemeliharaan Tuhan cukup jelas terlihat pada seluruh hamba-hambanya. Rasyad Khalifah, ini wafat 1990 Masehi, berpendapat bahwa ditanggalkannya huruf alif pada basmalah adalah agar jumlah huruf-huruf ayat ini menjadi 19 huruf, tidak 20. Ini karena angka 19 mempunyai rahasia yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita bahas rahasia huruf 19 ya. Dari Rasyad Khalifah. Dalam Al-Quran, kata isim Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim mempunyai jumlah yang dapat dibagi habis
oleh angka 19. Kata isim dalam Al-Quran terulang sebanyak 19 kali, kata Allah sebanyak 2.698 kali. Kalau dibagi 19 itu 142. Kata Ar-Rahman disebut 57 kali, dibagi 19 adalah 3, dan Ar-Rahim disebut 114 kali. Dibagi 19 adalah 6. Jadi seandainya Bismi ditulis dengan alif, maka perkalian di atas tidak akan terjadi. Ini merupakan salah satu kunci yang menjamin keotentikan Al-Quran hingga akhir zaman. Karena bila terjadi perubahan kata, maka pastilah jumlah kata dan huruf-hurufnya tidak akan seimbang. Wah, menarik ya. Ini seteliti itu Allah menciptakan wahyunya ini. Kenapa kok di Iqra ada alifnya, di sini nggak ada alifnya? Supaya jumlah katanya ada 19. Dan 19 itu adalah huruf kunci, huruf rahasia dalam Quran. Karena 19 itu jumlah huruf di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya ada 19. Dan kata-kata ini, kata-kata isim itu di Al-Quran ada 26, 2698. Bisa dibagi 19. Ar-Rahman 57 kali, bisa dibagi 19. Ar-Rahim 114 kali, bisa dibagi 19. Semuanya jadi bilangan yang genap, yang tidak koma gitu ya. Nah itu kan kalau nggak dibikin oleh Sang Maha Tahu kan susah, Pak. Dan 19 itu kan bilangan apa? Bilangan prima ya. Agak susah bisa tepat itu. Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 19 huruf itu. Nah, kan? Makanya saya dulu diajari guru saya minum itu baca bismillahnya 19 kali. Nah, jumlah huruf bismillah itu 19. Bismillah. Minum yang mau jadikan obat itu kalau guru saya dulu baca bismillahirrahmanirrahim 19 kali dalam satu nafas. Sebelum diminum, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati aja 19 kali baru minum. Itu dulu guru saya itu suka ngobatin orang pakai itu apa itu. Saya tanya alasannya kenapa? Karena 19 itu huruf rahasia di Quran. Apa huruf kunci gitu. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah tempat pangkalan tempat muslim bertolak. Jumlah huruf-hurufnya sebanyak 19 huruf. Demikian pula dengan ucapan hauqalah la haula wala quwata illa billah, itu tiada daya untuk memperoleh manfaat dan upaya untuk menolak mudarat kecuali dengan bantuan Allah. Kalimat ini pun bila ditulis dengan aksara yang digunakan Al-Quran mempunyai 19 huruf. Dengan demikian permulaan dan akhir usaha setiap muslim adalah bersumber dan berakhir pada kekuasaan Allah yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam Quran Surat Al-Mudassir ayat 30, dinyatakan bahwa penjaga neraka terdiri dari 19 malaikat. Basmalah dan hauqalah yang masing-masing punya 19 huruf itu dapat menjadi perisai bagi seseorang yang menghayati dan mengamalkan tuntunan kedua kalimat tersebut. Menjadi perisai terhadap ke-19 penjaga neraka itu. Jadi ini ada ulama yang berpendapat bahwa 19 huruf itu karena di neraka ada 19 penjaganya. Kalau Anda sering baca-baca Bismillahirrahmanirrahim, dari 19 huruf itu menjadi perisai terhadap malaikat-malaikat itu. Thohir Ibnu Ashur menilai pandangan-pandangan ulama tentang penulisan basmalah sebagai pandangan yang tidak memuaskan. Menurutnya, penulisan basmalah pada awal surat Al-Quran termasuk Al-Fatihah bersumber dan mencontohi penulisannya dalam Quran surat Al-Naml ayat 30 di sana. Katanya ia ditulis demikian untuk mengisyaratkan bahwa itu adalah awal dari surat Nabi Sulaiman yang dikirimnya kepada penguasa kerajaan Sabak ketika itu, yaitu Ratu Balkis. Nah, ketika para sahabat ingin menulis awal surat-surat Al-Quran, maka pertanda awalnya adalah basmalah yang ditulis, serupa dengan pertanda awal surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis. Ini menurutnya dapat menjadi dasar dan teladan bagi yang ingin memulai satu tulisan dengan menulisnya menggunakan huruf tebal atau berwarna. Ayatnya, Bapak Ibu, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa tuni muslimin.
Itu suratnya Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis supaya tunduk pada beliau. Apa yang dikemukakan di atas merupakan kesan-kesan dari ulama dan cendekiawan tertentu tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang konkret. Kita boleh setuju, boleh tidak atas uraian di atas, memang tidak ada yang dapat menghalangi seseorang dari kesan yang timbul dalam benaknya. Sebagaimana tidak bijaksana, bahkan tidak boleh memaksakan orang lain menerima konsep yang tidak berkenan di hati kita. Ketika Allah merupakan nama Tuhan yang paling populer, kata Allah merupakan nama Tuhan yang paling populer. Apabila Anda berkata Allah, maka apa yang Anda ucapkan itu telah mencakup semua nama-namanya yang lain. Sedang bila Anda mengucapkan nama-namanya yang lain, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan sebagainya, maka ia hanya menggambarkan sifat rahmat, sifat kepemilikannya, sifat pemilik kerajaan, dan lain-lain. Di sisi lain, tidak satu pun dan dapat dinamai Allah, baik secara hakikat maupun majas. Sedang sifat-sifatnya yang lain secara umum dapat dikatakan bisa disandang oleh makhluk-makhluknya. Bahkan kita dapat menambahkan si Ali yang pengasih sebagai Ar-Rahim, atau Ahmad yang berpengetahuan sebagai Al-Alim. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain engkau, maka sembahlah aku. Innani Surat At-Toha ayat 14. Dia juga dalam Al-Quran yang bertanya, hal ta'lamu lahu samiyan. Samia. Ayat ini dipahami oleh pakar Quran sebagai bermakna berikut. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang bernama seperti nama ini, atau apakah engkau mengetahui sesuatu yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan sebagaimana pemilik nama itu, Allah, atau bermakna apakah engkau mengetahui dan ada nama yang lebih gampang, yang lebih agung dari nama ini? Juga dapat berarti apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia, yang patut disembah. Pertanyaan-pertanyaan yang mengandung makna sanggahan ini kesemuanya benar karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya untuk berhak menyandang nama tersebut. Sedangkan selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh keagungan dan kekuasaan mutlak. Sebagaimana tidak ada teman yang lebih agung dari namanya itu. Tidak ada nama yang lebih agung dari namanya itu. Para ulama dan pakar bahasa menuliskan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki kata atau tidak. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya halaman 18 kita baca besok. Kita baru membahas Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kemarin mendalami Al-Fatihah dengan Profesor Nasruddin Umar setahun, Pak Faiz. Alhamdulillah. Dengan saya nggak perlu setahun, ya paling seminggu 2 minggu. 80 halaman, Bapak Ibu ya. Dan kecil-kecil tulisannya lebih lebih kecil dibanding surat apa Tafsir Al-Jailani. Baik, sampai ketemu Ibu. Besok Bapak Ibu yang ikut Rumi Yoga jam 8 pagi besok ya, kita di Jakarta atau online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.